Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kami kembali memberikan press conference terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada hari ini tanggal 17 dan besok tanggal 18, kita di Indragiri Hilir bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pemeriksaan swab secara massal untuk seluruh ODP yang ada di Indragiri Hilir. Hari ini tanggal 17 Juni 2020, ODP kita ada 403, PDP kita 11, dan di antara PDP ada yang positif. Mungkin nanti perkembangan yang positif akan disampaikan oleh Pak Dr. Alexis. Yang perlu diketahui adalah kita ingin jumlah ODP yang ada di Indragiri Hilir ini segera kita ketahui hasilnya, apakah dia memang PDP, pasien positif. Karena itu kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan swab secara massal. Swab ini kita tujukan kepada seluruh ODP yang hari ini ada 403 di Indragiri Hilir, dan hari ini sudah turun di 12 lokasi, dan besok kita lanjutkan lagi untuk lokasi berikutnya dari 30 puskesmas. Kemudian kita juga minggu ini melakukan swab kepada tenaga kesehatan yang berkontak langsung, seperti di Rumah Sakit Umum Perhusada itu ada 60 kita pengambilan swab untuk petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat, tenaga analis maupun yang berkontak langsung dengan pelayanan pasien. Begitu juga di seluruh puskesmas, ada 30 puskesmas. Rata-rata setiap puskesmas itu ada 7 yang kita lakukan swab, sehingga dari ODP 403 ditambah dengan sekitar 210 yang petugas kesehatan. Target kita dalam beberapa hari ini akan kita selesaikan swab secara keseluruhan sekitar 727 ya, pemeriksaan swab. Dan hari ini sudah berlangsung tadi di beberapa titik di Puskesmas Mandang, Puskesmas Kuala Eno dan Tanah Merah, Puskesmas Eno dan Simpang Gaung dan Kuala Lahang. Dan juga begitu beberapa puskesmas yang ada di Indragiri Hilir. Harapan kita, ketika ODP ini semua di swab dan petugas kesehatan di swab, kita bisa mendapatkan hasil yang akurat dalam beberapa hari ke depan. Nah, tentu akibat dari pemeriksaan swab ini, hari Senin kita sudah akan mendapatkan hasilnya. Kita berharap hasil swab adalah negatif. Namun ada kemungkinan nanti hasil swab ini juga akan membuat kasus COVID positif juga kemungkinan bisa meningkat. Karena dari 700 yang kita lakukan pemeriksaan swab, ada kemungkinan beberapa persen nanti yang kemungkinan akan bisa swabnya positif. Terkait itu kami terus melakukan upaya bagaimana jumlah ODP ini kita tekan, kita periksa swab, sehingga nanti kalau dia memang positif kita rawat, kalau tidak kita akan nolkan. Jadi ODP kita akan tekan sampai di bawah 2 digit ya, sehingga kita bisa memantau dengan cepat. Dan kerjasama ini sudah kami lakukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan hari ini tim Laboratorium Kesehatan Provinsi sudah turun di beberapa tempat, termasuk juga besok akan turun di beberapa tempat. Kami terus melakukan upaya tracking dan tracing, termasuk kasus yang hari ini dinyatakan positif. Tadi pagi kita juga sudah turun untuk melakukan tracking dan tracing, dan tentu nanti kita akan melakukan pemeriksaan rapid test ataupun pemeriksaan swab. Selanjutnya kami persilahkan Pak Dr. Alexis untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan jumlah adanya penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada Bapak Dr. Alexis, spesialis paru, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Kami akan menyampaikan beberapa informasi penting pada sore ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020. Yang pertama sekali itu terdapat penambahan 2 kasus COVID-19 yang positif, sehingga total kasus COVID-19 kita di Kabupaten Indragiri Hilir itu sebanyak 15 orang. Kemudian kasus positif yang sebelumnya dirawat dan sudah dipulangkan itu sebanyak 9 orang dalam keadaan baik. Yang baru-baru saja dipulangkan itu dari Raja Musa. Kemudian yang dirawat pada hari ini atau saat ini kasus COVID positif di Rumah Sakit Puri Husada itu sebanyak 5 orang. Nah, ini juga dengan keadaan klinis yang baik. Kemudian jumlah PDP seperti yang sudah disampaikan Pak Zainal, itu kita sedang merawat PDP 11 orang. Sudah dilakukan berbagai prosedur untuk menentukan apakah ini COVID atau tidak. Artinya sudah dilakukan pengambilan sampelnya, tinggal menunggu hasil. Kemudian terkait dari penambahan jumlah ini, yaitu pasien ke-14 adalah pasien Nyonya R 39 tahun, keluarga Tembilaran yang memiliki riwayat kontak erat dengan Tuan G. Nah, Nyonya R ini adalah orang yang bekerja di rumah Tuan G. Kemudian pasien yang ke-15 adalah pasien anak usia 3 tahun dengan inisial NSA, merupakan anak dari Tuan G sendiri. Nah, dari berbagai pemeriksaan yang telah kita lakukan pada kontak erat, hari ini masih ada beberapa kontak erat dari Tuan G ini yang kita tunggu hasil laboratoriumnya. Dan sudah dijelaskan juga kepada dari Bapak Zainal, kita sudah melakukan tracking bersama Dinkes, Puskesmas, dan pihak terkait, Kodim, dan Polisian, serta masyarakat, tokoh masyarakat untuk melakukan tracking terhadap Nyonya R yang berdomisili di Paritiga ini. Dengan penambahan kasus ini, kita tentu harus lebih waspada, tenang tapi tetap waspada, karena kita juga bisa dikatakan sebagai daerah yang memiliki zona merah, karena sudah ada transmisi lokal di Kabupaten Inhil. Oke. Intinya adalah untuk kita semua dalam menjaga transmisi lokal ini atau tidak tertular ini, tetap prinsipnya pakai masker, rajin cuci tangan, dan physical distancing. Itulah yang harus diterapkan, itu yang harus diperkuatkan. Selanjutnya, itulah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini terkait perkembangan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pada Dr. Saud. Terima kasih Dr. Alek. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terkait dengan penambahan kasus pada hari ini, perlu kami sampaikan bahwasanya
ada 11 orang yang PDP sedang kita rawat di ruang isolasi Rumah Sakit Puri Husada. Dan juga dalam kesempatan ini kami menyampaikan ruang isolasi yang kita pakai hari ini adalah salah satunya ruang isolasi tambahan yang ada di Islamic Center, dan satu lagi ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Puri Husada itu sendiri. Di Rumah Sakit Puri Husada kita mempunyai ruang isolasi dengan kapasitas itu 5 tempat tidur dengan ventilator. Sementara di ruang isolasi tambahan Islamic Center kita mempunyai kapasitas lebih kurang 124 tempat tidur. Hari ini kita sedang merawat pasien yang positif ada 5 orang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Alexis tadi. Ruang isolasi tambahan Islamic Center sudah kita operasionalkan sejak tanggal 26 Mei yang lalu, dan sudah pernah kita merawat sebanyak 24 orang di ruang isolasi tersebut. Nah, pada kita semua harapannya supaya benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami juga menginformasikan tracking rapid pemeriksaan rapid test positif itu juga kami dapatkan dari pemeriksaan di pelabuhan Pelindo di saat kedatangan kapal penumpang dari luar Provinsi Riau, yaitu dari Batam, dari Tanjung Balai, kemudian juga dari Kuala Tungkal. Di saat kedatangan kapal dalam 1 minggu terakhir ini, kami dari tim gugus tugas itu memeriksakan rapid di pelabuhan, dan kami temukan rapid test positif itu ada 6 orang sampai hari ini. Dan ini menggambarkan betapa perlu suatu kehati-hatian dan keseriusan kita di dalam mencegah dan sekaligus juga untuk mendeteksi rapid positif di tengah-tengah kita, terutama yang dibawa dari luar Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, kami akan tetap melakukan pemeriksaan rapid test di pelabuhan kedatangan. Demikian juga di pelabuhan kedatangan di Sungai Guntung dan di pelabuhan-pelabuhan lain yang ke depan juga akan semakin diperketat pemeriksaan rapid testnya. Dan perlu kami sampaikan juga, untuk pemeriksaan rapid test mandiri itu disediakan di Rumah Sakit Umum Puri Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung, dan di Rumah Sakit Umum Tengku Sulung Pulau Kijang, dengan biaya pemeriksaan sebesar Rp400.000 untuk pemeriksaan rapid test. Khusus kepada pelajar, mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan keluar daripada Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, itu juga harus diperiksa rapid testnya dan dapat diperiksa di seluruh puskesmas. Di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa, dan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung, dengan cuma-cuma gratis yang dibantu oleh pemerintah daerah. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama bersama kita melawan corona dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alexis tadi. Sementara ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dengan adanya penambahan kasus transmisi lokal di Inhil, apakah Inhil bisa disebut zona merah atau resmi ditetapkan sebagai zona merah itu Pak? Itu mohon kejelasannya itu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya jawab dulu.
tadi seperti disampaikan oleh Dr. Alexis, ini sudah bisa sebenarnya dikatakan sebagai zona merah. Tapi penetapan sebagai zona merah masih kita tunggu, nanti akan ditetapkan oleh gugus tugas provinsi dan kabupaten. Sementara sekarang statusnya masih transmisi lokal dengan zona kuning. Mungkin ada tambahan dari Pak Zainal atau Pak Alexis? Ada yang lain? Silakan. Ini Pak, terkait dengan seperti saya kemarin sempat juga konfirmasi sama Bapak bahwa kita akan di pertengahan bulan ini atau di dalam bulan ini akan menghadapi gelombang kedua, Pak. Diprediksikan gelombang kedua ini kan seperti Bapak bilang kemarin mungkin lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Mungkin ada nggak sebelum itu dilakukan antisipasi yang lebih berketat. Yang kedua terkait dengan masalah ini kan sudah jelas ini Pak, sudah nampak kalau bahwa adanya gelombang kedua. Terkait dengan penerimaan siswa baru itu Pak, kan ini tentunya sangat rawan yang seperti dikatakan di dalam media-media nasional bahwa menurut Ketua Dokter Anak itu bahwa saat ini jangan dulu bahwa di saat ini harus selesaikan dulu tahun 2020 karena terus peningkatan positif terhadap anak-anak itu makin meningkat. Ada langkah yang di sini kan tentunya dari segi kesehatan dulu bisa mengarahkan bahwa terkait dengan mahasiswa ini sekarang ini sekolah umum kan sudah pembukaan hari ini tanggal 17 Pak. Jadi kita takutkan kalau anak-anak kan masih rawan terhadap masalah ini. Ada nggak antisipasi lain atau aturan lain terhadap menanggapi masalah penerima sekolah dengan keadaan pandemik ini? Pak Gina. Antisipasi ya. Ya, kalau untuk apa tadi penularan lokal Indonesia mungkin. Ya. Baik, saya akan menjawab, mungkin nanti sebagian akan dijawab oleh Pak Dr. Alexis. Kalau melihat dari perkembangan, kita kemarin sudah stuck di angka 11, sekarang ada 4 penambahan kasus baru. Nah, kalau dulu kita bisa lega karena kita anggap semua kasus adalah import case. Jadi kasus-kasus yang impor. Hari ini kita tidak bisa lengah karena sudah terjadi transmisi lokal. Jadi dari pasien G ke mertua, ke anak, ke pembantu. Nah, jadi ini tentu kita cukup hati-hati. Karena itu, kalau untuk pendidikan, barangkali mereka mengacu kepada keputusan pusat yang memang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Namun demikian, kita juga selalu berkoordinasi ke tim gugus tugas provinsi untuk menyampaikan perkembangan kita seperti yang tadi disampaikan. Yang diizinkan adalah untuk zona hijau. Nah, kalau kita hari ini sudah berada di zona kuning, akan ke oranye dan akan ke merah karena sudah terjadi transmisi lokal. Nah, untuk penetapan ini itu ditetapkan oleh tim gugus tugas pusat BNPB ya, atas usulan dari Dinkes provinsi ke Kemkes. Kemkes nanti berikan rekomendasi ke BNPB. Nah, jadi kita mengacu kepada kementerian tersebut. Jadi hari ini kita harus hati-hati mengambil sikap kebijakan terkait apakah ini dibenarkan atau tidak untuk dimulainya anak-anak masuk untuk pendidikan. Karena memang kita khawatir ketika memang nanti tidak masuk sekolah itu akan banyak bertemu orang yang bisa saja dia berasal dari zona merah, tidak hanya zona hijau. Kemudian bisa juga nanti penjemputnya juga berkontak langsung dengan siswa atau para murid kita. Nah, karena itu mungkin kami hanya bisa memberikan warning bahwa di Inhil sudah terjadi transmisi lokal. Karena itu kita harus cukup hati-hati karena sudah bisa menularkan dari orang ke orang yang ada di lokal penjelasan. Mungkin itu. Sedikit penambahan Pak. Ya. Sasaran untuk melakukan pemeriksaan swab ada nggak untuk pelajar-pelajar? Kan ini kan ada semacam
pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang biasanya siswanya langsung datang ke sekolah. Mohon maaf Pak, kalau bisa ada usulan mungkin setiap siswa yang datang sekolah dilakukan rapid test, karena tidak seperti kata Bapak tadi, tidak mungkin kebanyakan siswa yang datang itu ada juga dari zona merah atau zona yang di luar pada kabupaten kita Pak yang langsung ke sekolah. Karena itu akan berkontak langsung Pak. Baik, jadi untuk hari ini kita belum sampai ke arah sana. Jadi kita target kita InHeal hari ini adalah orang-orang yang masuk ODP, orang-orang dalam pemantauan, baik itu di dalamnya itu ada pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, orang dengan gejala. Nah, inilah target kita dalam 1 minggu ini. Ya paling lambat hari Sabtu kita sudah terperiksa semua swab. Nah, hari ini sudah turun. Target kita seluruh petugas kesehatan yang berkontak, yaitu ada lebih kurang 300 orang, dan ODP di InHeal ada 403 orang. Semua kita lakukan pemeriksaan swab, dan hari ini sudah turun. Sampai besok hari Kamis paling lambat Jumat Sabtu, mana yang tertinggal kita door to door untuk melakukan pemeriksaan swab, sehingga nanti hari Senin kita sudah tahu hasil. Jadi target kita hari ini baru ke ODP dan petugas kesehatan, baik di Rumah Sakit Umum Puri Husada, Rumah Sakit Raja Musa, Tengku Sulung, dan 30 puskesmas yang ada di InHeal. Terkait tadi untuk siswa, kita memang belum menjadwalkan, karena ini juga tergantung nanti kesiapan PTM kita untuk pemeriksaan swab ini. Itu Pak sudah termasuk dengan tracking pasien di tadi Pak ya? 700 orang yang akan direncanakan kita swab, atau ya, kalau masih dalam proses tracking akan bertambah lagi berarti? Kalau di luar penambahan 2 kasus hari ini, di luar penambahan 2 kasus hari ini, sebelumnya sampai dengan hari ini itu kita lakukan pemeriksaan swab ODP dan ya tadi 700. Kalau kita perkirakan petugas kesehatan itu ada 300, ODP kita ada 403, ya sekitar 703 target kita. Paling lambat Sabtu semua sudah clear, sehingga harapan kita sudah kita kirim, nanti hari Minggu diperiksa, Senin kita sudah ada hasil, sehingga mungkin Selasa ODP kita sudah turun, tidak sampai 100-an. Berarti kemungkinan akan ada kemungkinan berkembang ya Pak ya. Terus satu lagi Pak, Ya. ini kan kita dalam tahapan new normal ya Pak ya. Artinya ini akan beririsan nanti kebijakan-kebijakan new normal, bagaimana masyarakat, atau malah kita jadikan PSBB itu seperti apa kira-kira Pak, diperkirakan dalam kondisi masuknya transmisi lokal? Ya, ini adalah suatu adaptasi yang baru. Jadi karena kita adaptasi yang baru, kita memang merubah kebiasaan baru kita. Jadi tetap kita melakukan pakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman, meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga yang cukup, cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi protokol kesehatan ini tetap kita laksanakan sampai akhir tahun. Kami perkirakan ini masih, bahkan kemungkinan tahun depan kita masih melakukan protokol yang sama. Berarti kita tidak perlu melakukan PSBB Pak ya, kita tetap dengan prosedur new normal saja, apakah tidak berisiko gitu Pak? Itu ada kajian. Ya, mungkin nanti itu akan ada telahan yang lebih panjang lagi. Kita tidak tahu kebijakan pemerintah pusat seperti apa. Yang jelas hari ini kita juga menjalankan sesuai dengan surat edaran dari BNPB pusat. Ya, Jadi untuk pasien nomor 13 Tuan G, itu sudah dilakukan tracking di sekitar tempat tinggal pasien nomor 13 tadi, dan sudah dilakukan rapid test sebanyak 101 orang kemarin, dan hasilnya non reaktif semuanya. Namun demikian itu bukan berarti sampai di situ saja. Kita tetap akan melakukan penelusuran mana nanti yang bisa kita rapid, karena kita tetap akan melakukan penelusuran kepada pasien-pasien yang sudah COVID positif ini. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan. Untuk kondisi pasien gimana sama? Nah, kondisi pasien yang kita rawat, khususnya yang
COVID positif itu semuanya tanpa gejala, tanpa keluhan. Dan kondisi mereka sangat baik. Kita berharap daya tahan tubuhnya semakin baik sehingga hasil swabnya pun nanti akan bisa dapat negatif 2 kali berturut-turut, akan segera bisa kembali ke rumah dan kita nyatakan sembuh. Demikian, terima kasih. Pak, sedikit Pak. Oh ya, silakan. Terkait 2 orang tadi, apakah itu masih ini bisa dikatakan apa ini swab tenggorokannya itu betul-betul terpapar COVID-19 atau cuman sekedar gejalanya? Karena begini Pak, mohon maaf, berapa hari yang lalu ketika pasien reaktif yang meninggal, bayi 9 bulan meninggal itu, nah jadi kan di situ hasilnya hanya reaktif kan, belum berarti positif gitu. Nah, asumsi masyarakat, kita sebagai media yang menyebarkan informasi yang sesuai yang apa yang disampaikan oleh Bapak waktu itu, asumsi oleh masyarakat kenapa yang reaktif dilarikan ke sana kan bukan positif begitu, kenapa tidak dimakamkan seperti biasa. Jadi kan asumsi masyarakat kalau hanya sebatas reaktif berarti tidak ada masalah apa-apa gitu masyarakat. Jadi itu gimana tanggapannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Gini, jadi rapid test itu bukan suatu pemeriksaan yang final menentukan orang tersebut COVID positif atau tidak. Nah, rapid test ini adalah suatu pemeriksaan bersifat screening, ya. Nah, seperti pada kasus-kasus yang anggap sajalah bayi tadi, dia mengalami kasus pernafasan, ya, sesak napas, kemudian batuk, ada demam tinggi, itu sudah mirip kepada gejala klinis yang sesuai dengan COVID-19. Oke, poin pertama itu. Kemudian kita lakukan pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana kontaknya, ya, pada saat seperti gawat seperti itu kita belum bisa menanyakan secara detail kontaknya dari mana ini. Nah, oke. Kemudian setelah dilakukan perawatan, dilakukan pengambilan swab. Nah, swab inilah yang menentukan seseorang itu positif COVID atau tidak. Nah, swab itu cairan di belakang hidung, ya, cairan belakang hidung yang menempel di rongga hidung, kemudian ada lagi di belakang rongga mulut, kemudian ada lagi sampel dahak yang diperiksakan. Nah, jadi saya klarifikasi, rapid test itu adalah screening. Jadi suatu pemeriksaan yang ikut membantu, ya, bukan memastikan, membantu dokter untuk mengarah diagnosis penderita atau pasien ini apakah COVID atau tidak. Sementara gejalanya sudah mengarah ke COVID, kemudian dilakukan screening. Nah, setelah didapatkan hasil sebelum swabnya ada, 2 poin ini sudah bisa kita anggap sebagai PDP, ya, bukan kita anggap, ketentuannya begitu. Nah, kita buat statusnya sebagai PDP. Nah, kalau PDP itu meninggal, pasien dalam pengawasan itu meninggal, memang protokol dan atau panduan yang ada saat ini itu menekankan atau mengharuskan bahwa penguburannya itu adalah sesuai dengan protokol COVID, dilakukan pemusnahan jenazah. Oke. Nah, tujuannya apa? Karena sewaktu anggaplah dia negatif, tetapi kita belum tahu negatif, tidak dilakukan pemusnahan jenazah atau dianggap ini bukan COVID, otomatis penguburannya adalah seperti biasa. Nah, sewaktu dilakukan penguburan seperti biasa, pertanyaannya orang tidak akan waspada lagi, tidak akan pakai baju hazmat,
tidak akan pakai full protection untuk penguburan tadi. Nah, ini berpotensi kan menyebar atau terinfeksi kan, menularkan. Nah, jadi untuk menjaga hal seperti itu, makanya protokol ini harus dijalankan. Artinya ya kalau positif, untung kita sudah waspada. Ya kalau negatif ya tentu saja kita bersandar dengan pedoman tadi itu sudah ketentuan.